Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi setelah kematian suaminya. Semua ini bermula dari warisan rumah misterius yang diberikan untuknya. Kejadian aneh mulai terjadi, mulai dari suara teriakan, orang bersenandung, sampai suara benda jatuh. Satu persatu orang-orang mulai terbunuh secara misterius. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Dan inilah Spring Garden. Beberapa orang mendatangi desa terpencil. Ada sebuah rumah mewah yang terdapat di sana. Satu orang diminta untuk berjaga di luar, sementara yang lainnya masuk ke dalam. Lampu coba untuk dihidupkan, tapi tidak menyala. Mereka semua menyebar untuk mencari sesuatu. Sementara yang berjaga di luar, karena gabut, dia mencoba untuk berselfie. Tapi ketika melihat hasilnya, dia merasa ada yang aneh. Ada sesuatu di belakangnya. Kembali ke dalam, ada suara aneh yang terdengar. Ada juga beberapa foto yang tergantung di dinding. Suaranya juga mulai terdengar dari balik lemari. Tapi ketika dibuka, tidak ada apa-apa. Suara aneh mulai terdengar dari luar. Ternyata itu adalah rekannya yang lain yang sedang bermain ayunan. Tapi sikapnya agak aneh. Wanita itu melihat ke arah semak-semak. Tiba-tiba rekannya yang lain mengagetkannya. Salah satu dari mereka lalu berteriak. Dia melihat ada yang aneh dari foto-foto yang menggantung. Rekannya diminta untuk menghidupkan flash untuk melihat foto-foto tersebut. Tapi mereka merasa ada yang aneh. Kenapa ada 4 lampu? Jelas-jelas mereka hanya bertiga. Rekannya tadi melihat Jong-suk masih ada di luar. Salah satu dari mereka berteriak untuk meminta Jong-suk mematikan lampunya. Tapi tidak ada jawaban. Pemimpin mereka yang bernama Jinre meminta mereka untuk mematikan flashnya. Mereka bertiga pun mendekat ke arah lampu tersebut. Suasana semakin mencekam. Ada suara teriakan seorang wanita. Jinre berteriak kembali dan meminta Jong-suk untuk berhenti. Suara itu tiba-tiba hilang. Flash pun dihidupkan dan ada sosok aneh di hadapan mereka. Suara teriakan mengisi seluruh isi rumah tersebut. Di tempat berbeda, seorang wanita bernama Sohee terbangun karena mendengar suara sesuatu. Ketika dia terbangun, dia sudah melihat suaminya yang tergantung tepat di hadapannya. Dia termenung mematung dan melihat mata suaminya yang terus mengeluarkan darah. Polisi yang menyelidikinya bilang bahwa kasus kematian suaminya ini murni bundir. Karena tidak ada tanda-tanda pembunuhan sama sekali. Sohee yakin bahwa suaminya ini dibunuh. Kakak iparnya Sohee dan kakaknya Sohee sempat berdebat tentang kematian suaminya Sohee ini. Perdebatan mereka semakin menjadi-jadi. Sohee mencoba untuk melerai, tapi malah didorong. Sohee berteriak, darah mulai bercucuran dan Sohee akhirnya pingsan. Sohee pun dioperasi, dia mengalami keguguran dan bayi yang dikandungnya tidak selamat. Sohee terpuruk, dalam sehari dia kehilangan 2 orang yang paling dia sayangi. Kakaknya meminta Sohee untuk tinggal bersamanya, tapi Sohee malah menolak. Malamnya, Sohee mendengar kembali suara aneh tersebut. Suara seperti sesuatu yang tergantung. Sohee mencoba untuk mendekat, suara itu semakin keras. Pintu tiba-tiba terbuka. Sohee ketakutan saat akan mengeceknya. Telepon tiba-tiba berdering. Suara benda jatuh mulai terdengar dan Sohee sangat kaget. Pria di telepon itu bilang bahwa dia adalah seorang pengacara bernama Park. Sohee ternyata mendapatkan warisan dari suaminya, sebuah rumah mewah di pedesaan. Sohee merasa ada yang aneh karena suaminya tidak pernah menceritakan tentang rumah tersebut. Tapi pengacara Park bilang bahwa suaminya Sohee ingin memberikan kejutan ketika rumah tersebut sudah jadi. Cuma pengacara Park menemukan sesuatu yang aneh. Saat karyawannya memotret rumah tersebut, terlihat ada Chang-so, suaminya Sohee. Yang anehnya lagi, foto itu baru diambil 2 hari yang lalu. Mereka semua kebingungan, padahal Chang-so sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Di waktu yang sama, seorang pria, sebut saja Lee, melihat rumah tersebut. Dia mulai bersiul dan melihat ke arah semak-semak. Lee merasa ada yang janggal dari rumah itu, dan dia
memutuskan untuk pergi. Saat Lee pergi ini, dia berpapasan dengan Sohee. Sohee dan juga kakaknya pun berhenti di depan rumah tersebut. Kakaknya sangat takjub dengan rumah itu. Sohee semakin bingung kenapa Chang-so tidak pernah bercerita tentang rumah ini. Tapi dia ingat tentang impiannya yang pernah dia ceritakan ke suaminya dulu. Sohee ingin merenovasi rumah dengan halaman yang luas di tempat terpencil. Harus ada ayunan di halaman depannya untuk anak mereka nantinya. Sohee juga punya impian ada taman bunga yang dia beri nama Spring Garden. Kakaknya memanggil ada pot bunga yang terjatuh. Si kakak yakin ada orang yang membobol rumah tersebut. Anaknya lalu menelpon, kakaknya pun langsung menjawabnya. Nah, di saat inilah Sohee melihat-lihat sekitar. Suara aneh terdengar dari lantai atas. Sohee perlahan menaiki tangga. Dia masuk ke sebuah kamar. Suara aneh itu terdengar kembali. Sohee melihat keluar, kakaknya sedang bermain ayunan. Ada sesuatu yang menetes dari bawah kasur. Mereka pun pergi. Sohee melihat ada seseorang di lantai atas. Dia meminta kakaknya untuk berhenti. Sohee bergegas masuk. Dia melihat sosok pria ada di hadapannya. Pria itu tidak menjawab. Sohee memberanikan diri untuk mendekat. Sebuah bayangan menjatuhkannya dan Sohee pun pingsan. Dokter menjelaskan karena kondisi mentalnya Sohee yang turun, dia bisa saja berhalusinasi. Cuma Sohee masih percaya bahwa pria yang dia lihat di rumah itu adalah Chang-so, suaminya sendiri. Chang-so seperti ingin menyampaikan sesuatu. Yeran meminta Sohee untuk menghentikan omong kosong ini. Di tempat berbeda, ada orang yang terus membenturkan kepalanya. Kakinya diikat dan dia selalu menutup dirinya dengan selimut. Bahkan ketika dia makan, ada banyak sekali jimat yang menutupi ruangannya. Hari berlalu, Sohee memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut. Yeran menanyakan apakah Sohee baik-baik saja tinggal di sini sendiri. Jika dia mau, dia bisa tinggal bersamanya. Sohee menolak, dia lebih ingin tinggal di rumah ini karena rumah ini satu-satunya kenangan bersama suaminya. Hari berlalu, saat Sohee akan memasak, kakaknya menelpon dan bilang bahwa dia akan segera datang. Sohee merencanakan untuk pesta pindah rumah. Sohee pun melanjutkan memasaknya. Saat dia memecahkan telur, ada sesuatu seperti janin yang keluar dari telur tersebut. Orang-orang pun datang dan acara pesta pun dimulai. Selesai makan, keponakannya pun diminta untuk bermain di luar. Nah, saat mereka bermain ayunan ini, ada suara seperti seseorang yang memanggil dari balik semak-semak. Keponakan perempuannya ini mencoba untuk memeriksanya. Ada suara seperti meminta tolong. Si keponakan pun mengulurkan tangannya, tapi tiba-tiba dia ditarik. Suara benda jatuh terdengar sangat keras dari dalam rumah. Semua orang panik dan langsung keluar. Si keponakan yang bernama Jiwon ini bilang bahwa Chang-so menariknya masuk dan dia ingin bebas. Semua orang bingung apa maksud dari semua ini. Yeran pun memutuskan untuk kembali. Di mobil, dia melihat bekas tangan di lengan anaknya. Anak laki-lakinya bilang bahwa itu bukanlah paman Chang-so, melainkan seorang wanita yang menarik kakaknya. Yeran semakin bingung. Esok harinya, saat sedang menyikat giginya, Sohee menemukan bercak aneh di tangannya. Di waktu yang sama, bercak itu hilang dari tangannya Jiwon. Anehnya lagi, kedua anaknya Yeran ini tidak ingat apapun tentang kejadian tadi malam. Sore harinya, saat Sohee bekerja, laptopnya tiba-tiba mati. Gambar janin terpampang jelas di laptop tersebut. Darah menyembur ke tubuhnya Sohee. Tiba-tiba, Sohee terbangun. Itu semua ternyata hanya mimpi. Tapi, ada darah yang menetes dari langit-langit. Sohee memeriksa di bawah tempat tidur, tapi tidak ada apapun. Suara langkah kaki terdengar. Sohee mengira itu kakaknya. Tapi Sohee melihat sosok seorang pria. Mengira suaminya, Sohee mencoba untuk masuk ke sebuah ruangan. Chang-so terduduk di hadapannya. Sohee bingung, ada serangga yang mulai masuk ke matanya Sohee. Serangga itu mengambil alih tubuhnya Sohee. Tubuhnya Sohee bergerak sendiri bersamaan dengan jari-jarinya Chang-so yang dia gerakkan.
Sohee mulai kesakitan. Serangga-serangga itu mulai menutupi tubuhnya Sohee. Sohee terbangun kembali. Suara langkah kaki terdengar kembali. Sohee memeriksa lantai atas. Sohee melihat sesuatu yang aneh di bawah lemari. Sesuatu itu coba untuk diambil. Ternyata itu adalah tespek. Sohee lalu memeriksa buku catatan miliknya. Di sana dia juga menemukan tespek miliknya. Nah, di sini Sohee bertanya-tanya, ini tespek siapa? Tiba-tiba kaca di foto miliknya mulai retak. Sohee memeriksanya. Di balik fotonya ada foto seorang gadis SMA. Esok harinya Sohee keluar. Dia sempat berpapasan dengan Lee. Sohee mencoba mencari informasi di sekolah tempat gadis tersebut, tapi guru di sana tidak bisa memberikan informasi apapun ke Sohee. Sohee bingung apa yang harus dia lakukan. Dia mencoba mencari informasi ke para murid langsung. Nah, guru yang tadi terlihat panik. Dia menelpon seseorang. Di waktu yang sama, Lee menerobos masuk ke rumahnya Sohee. Dia seperti mencari sesuatu. Lee melihat ke arah semak-semak dan mulai masuk lebih dalam. Lonceng di tangannya pun dibunyikan. Lee pun menggali tanah. Dia memasukkan bungkusan berwarna putih dan menguburkannya. Hieran yang melihatnya meminta Lee untuk berhenti, tapi Lee seperti tidak menganggapnya. Lee meminta Hieran untuk segera meninggalkan rumah ini. Hieran tentu marah, justru Lee lah yang menerobos masuk. Lee lalu memberikan kartu namanya. Lee berpesan, jika sesuatu itu memasuki tubuhnya, maka dia akan berubah menjadi mayat hidup. Sementara itu, Sohee menanyakan tentang gadis itu ke detektif yang kemarin. Di sini, Sohee tahu bahwa nama gadis itu adalah Hyunjo. Ternyata, detektif itu juga mencarinya. Hyunjo hilang beberapa bulan yang lalu. Seseorang tiba-tiba menelponnya. Detektif itu pun pamit untuk keluar sebentar. Nah, Sohee melihat ada foto Hyunjo di sana. Catatan itu pun langsung difoto oleh Sohee. Sohee lalu keluar kembali dan mencari informasi tentang Hyunjo. Dia mencoba menanyakan ke beberapa remaja di sana, tapi mereka malah marah. Sohee semakin penasaran, tapi mereka seakan enggan untuk memberikan informasinya. Mereka berdua lalu pergi sambil ugal-ugalan di jalan. Mereka yakin bahwa gadis yang dicari Sohee tadi adalah Hyunjo. Tapi tiba-tiba motor milik mereka tidak bisa dikendalikan dan menabrak. Keduanya pun terjatuh dan tewas. Di waktu yang sama, Lee mulai mimisan. Di sisi lain, Sohee menemui Jinre. Jinre lari mengira Sohee ini seorang polisi. Tapi Sohee bilang dia hanya ingin informasi tentang suaminya. Sohee bahkan rela membayar berapapun untuk informasi tersebut. Jinre bilang dia belum pernah melihat suaminya Sohee. Sohee lalu bertanya tentang Hyunjo. Jinre kaget, dari mana Sohee tahu tentang Hyunjo. Jinre bilang dia sudah lama tidak melihat Hyunjo. Sebelum pergi, Sohee memberikan payung untuknya. Nah, di jalan, Jinre merasa diawasi. Dia lalu berbalik, tapi tidak ada siapapun. Ada seorang wanita yang seperti mengikutinya. Jinre lalu masuk ke sebuah gedung. Suara aneh terdengar dari lantai bawah, tapi saat dilihat, tidak ada siapapun. Anehnya, payung yang tadi dibuang Jinre kini tergantung di pintu apartemennya. Jinre panik, dia buru-buru masuk, tapi lampu tiba-tiba padam. Ada suara orang bersenandung. Suara teriakan mulai terdengar dan Jinre buru-buru keluar. Tapi dia melihat sosok menyeramkan yang ada di bawah tangga. Jinre panik, dia memutuskan untuk lompat dari lantai atas. Kakinya patah, tapi Jinre tetap berusaha bangkit. Tiba-tiba, payung yang tadi jatuh dan menancap ke mulutnya Jinre. Jinre tewas di tempat. Di waktu yang sama, Sohee menggali bungkusan yang dikatakan oleh Hieran. Bungkusan itu coba untuk dibuka dan bau busuk mulai menyebar. Ada tumpukan rambut di dalamnya. Lee pun dihubungi. Sohee sangat marah
dengan apa yang diperbuat oleh Lee. Tapi Lee bilang bahwa sesuatu tersebut sudah merasuki Sohee dan Sohee dilarang untuk keluar rumah. Sohee semakin marah. Dia percaya kejadian aneh yang berada di rumah tersebut adalah ulahnya Lee. Lee berteriak bahwa Sohee harus mati di rumah tersebut. Sohee kesal, dia membanting HP miliknya. Hye-ran berusaha menenangkan adiknya ini. Sementara itu, polisi menemukan jasadnya Jin-rae. Detektif Nam yakin bahwa ini ada hubungannya dengan Sohee. Esok harinya, Detektif Nam mengikuti Sohee. Sohee pergi ke rumahnya Jin-rae. Pintu diketuk, tapi tiba-tiba pintu itu terbuka. Sohee mencoba masuk. Ruangan itu terasa sangat aneh. Ada suara seorang wanita di suatu ruangan. Sohee mencoba bertanya tentang Hyunjo, tapi wanita itu malah berteriak dan sangat marah. Sohee semakin bingung apa maksud dari perkataan wanita itu. Jadi dulu, Jin-rae dan teman-temannya mendekati Hyunjo. Hyunjo diminta bergabung ke geng mereka dan dia dipaksa untuk minum. Hyunjo pun mabuk dan dia diperkaos sambil divideo. Sejak saat itu, Jin-rae dan rekan-rekannya memanfaatkan Hyunjo untuk menjadi seorang PSK. Hyunjo sebenarnya berniat kabur, tapi Jin-rae terus memukulinya sambil terus mengancam akan menyebarkan videonya Hyunjo. Suatu hari, Hyunjo kabur dan masuk ke sebuah rumah. Tapi setelah itu tidak ada kabar darinya. Nah, Sohee menanyakan di mana keberadaan Hyunjo saat ini. Wanita di dalam ruangan itu bilang bahwa Hyunjo masih ada di dalam rumah tersebut. Sohee ingin informasi lebih banyak, jadi dia membuka ruangan itu. Tapi bau busuk menyengat. Sohee mencoba mendekati wanita itu yang sedang dirantai. Dia terlihat ketakutan. Sohee menemukan kartu namanya Lee. Di luar, Detektif Nam ditelepon seseorang. Anak buahnya menelpon bahwa sidik jarinya Sohee ada di payung tersebut. Kembali ke dalam, Sohee memukul kepala gadis itu dengan botol. Saat Sohee akan membunuhnya, untungnya Detektif Nam berhasil menghentikannya. Sementara itu, di rumahnya Sohee, Ji-won berbicara dengan seseorang. Ji-won lalu pergi ke suatu ruangan. Hye-ran bingung karena anaknya tidak ada di meja makan. Kembali ke Sohee, dia ditangkap. Di mobil Sohee ini cerita bahwa bukan dirinya lah yang membunuh anak-anak ini. Dia juga bingung kenapa tadi dia memukul gadis itu. Detektif Nam yakin bahwa sejak awal Sohee berencana membunuh mereka semua. Detektif Nam punya buktinya mulai dari Jong-suk dan pacarnya yang tewas karena kecelakaan motor. Jin-rae yang tewas karena tertusuk payungnya Sohee. Dan yang terakhir, Sohee yang memukul gadis yang dirantai itu. Sohee di sini sadar maksud perkataan Lee waktu itu. Jika sesuatu itu sudah merasuki tubuhnya. Jadi, dia yakin bahwa ini semua ulah dari sosok misterius tersebut. Hye-ran tiba-tiba menelpon. Dia bilang bahwa Jin-rae menghilang di rumah tersebut. Sohee memohon untuk diturunkan, tapi Detektif Nam menolak. Sohee memaksa keluar, tapi tidak bisa. Dia lalu mencoba mengambil alih kendalinya dan mobil tersebut mengalami kecelakaan. Sementara itu, Ji-won terbangun di ruang tamu. Ji-won seperti akan mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Hye-ran seakan paham, dia menanyakan ke Ji-won apa yang ingin dia katakan. Jadi, di malam itu, Ji-won melihat paman Chang-so dan seorang gadis yang ingin bebas dari sana. Hye-ran bertanya kembali, lantas kenapa waktu itu Ji-won berbohong jika dia tidak mengingat kejadiannya. Ji-won bilang bahwa gadis menakutkan itu mengancam akan membunuh ayah dan ibunya jika dia menceritakan semua ini. Tiba-tiba Hye-ran kesurupan dan marah karena Ji-won menceritakan semuanya. Darah mulai bercucuran, teriakan terdengar. Ternyata yang tadi bukanlah Hye-ran yang asli. Di waktu yang sama, Detektif Nam kehilangan Sohee. Sohee bergegas kembali ke rumahnya. Angin bertiup sangat cepat. Sohee mencoba untuk masuk. Hye-ran berteriak sambil mencoba untuk membuka pintu. Tapi pintu itu sulit untuk dibuka.
Beberapa barang mulai bertebangan seakan dilempar ke arah mereka. Sebuah gelas tepat mengenai kepalanya Yeran. Yeran pun pingsan, angin tiba-tiba berhenti. Pintu itu juga tiba-tiba terbuka. Suara orang bersenandung mulai terdengar. Sohee mencoba untuk masuk. Dia melihat Jiwon yang terduduk. Ada darah yang menetes dari langit-langit. Sohee meminta Jiwon untuk pergi dari sana. Tapi Jiwon terdiam dan terus bersenandung. Jiwon berbalik. Dia berusaha menyerang Sohee dengan kekuatan aneh. Sohee terlempar. Dia berusaha bangkit. Tubuhnya Sohee tidak bisa digerakkan. Seolah dia ini dicekik. Tetesan darah itu mulai masuk ke matanya. Ingatan tentang Hyunjo mulai masuk di kepalanya. Jadi di saat itu Hyunjo mencoba untuk bundir. Tapi Changso datang dan mencoba untuk menolongnya. Hyunjo dibawa ke rumahnya. Changso mencoba untuk menguatkan Hyunjo. Hubungan mereka semakin dekat. Changso bahkan sering memotret Hyunjo. Hyunjo dan juga Changso akhirnya memiliki hubungan gelap. Hyunjo menyembunyikan fotonya di balik fotonya Sohee. Kecemburuan mulai tumbuh. Hyunjo yang marah mencoba merusak foto pernikahannya Sohee, tapi Changso melarangnya. Pisau lalu diambil. Changso meminta Hyunjo untuk mengembalikannya. Tapi Hyunjo malah menunjukkan tespek ke Changso. Hyunjo bilang bahwa dia sedang hamil. Jadi dia dan juga bayinya berhak tinggal di rumah tersebut. Changso menariknya masuk ke kamar anak. Changso marah. Kamar itu dan juga rumah itu dia buat untuk keluarganya sendiri. Dia tahu bahwa Hyunjo sudah tidur dengan puluhan pria, jadi dia yakin Hyunjo mencoba untuk menipunya. Tespek itu pun dia lempar masuk ke bawah lemari. Hyunjo yang kesal langsung mengambil pisau dan berusaha merobek perutnya. Tapi Changso berusaha untuk menghentikannya. Mereka saling tarik hingga pada akhirnya Hyunjo jatuh dari lantai atas. Changso panik, apalagi ketika melihat pisau itu menancap di perutnya Hyunjo. Dia berusaha mencari bantuan. Nah ternyata Hyunjo masih hidup. Dia lalu keluar dan melihat tumpukan tanah yang digali. Hyunjo menangis. Dia seakan putus asa. Esok harinya Changso berusaha menghubungi Hyunjo, tapi nomornya tidak aktif. Sementara para pekerja mengubur septic tank yang kemarin. Kembali ke masa sekarang, Lee menuangkan darah ke depan halamannya Sohee. Dia kemudian menusuk tanah tersebut. Jiwon berteriak kesakitan. Dia seperti diseret. Lee lalu datang. Tangannya dilukai. Darah itu pun diteteskan ke pisaunya. Lee mulai melafalkan mantra dan menusuk sesuatu. Teriakan kesakitan mulai terdengar. Lee berusaha menusuk dadanya. Tapi tubuhnya Lee tiba-tiba terpental jauh ke belakang. Nah di sini terkuak bahwa Lee adalah ayahnya Hyunjo. Lee berusaha berdiri. Dia kembali, tapi tiba-tiba kepalanya malah dipatahkan. Jiwon dibawa pergi oleh Sohee. Dia mencoba untuk membangunkan kakaknya. Tapi sifat kakaknya berubah. Seakan Yeran telah dirasuki. Yeran mencoba mengambil pisau dan mengejar Sohee. Sohee terjatuh. Yeran berusaha berkali-kali menyerangnya. Tapi dia juga terpelanting seolah ada tembok tidak terlihat di antara mereka. Yeran melihat ke bawah, ada darah di sana. Darah itulah yang memisahkan mereka berdua. Sosok yang memasuki tubuhnya Yeran bersikap lembut dan meminta Sohee untuk kembali. Ternyata sosok yang merasukinya adalah rohnya Hyunjo. Roh Hyunjo itu menusuk perutnya Yeran. Sohee berlari berusaha menyelamatkan kakaknya. Sohee memeluk rohnya Hyunjo. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke sana. Mereka semua melihat ribuan kupu-kupu yang mengelilingi Sohee. Waktu berlalu, rumah tersebut seolah tidak ditinggali. Ada sosok yang menyerupai Sohee yang sedang hamil. Di luar, ada seorang gadis SMA yang terlihat putus asa. Sosok itu pun memintanya untuk masuk. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Spring Garden. Rekomendasiin dong untuk video berikutnya enaknya bahas apa? Coba kalian komen di bawah.
Nah seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum, absen dari kota mana aja, dan dajum.